itu ada tahapan pada planning, terus kemudian executing, terus monitoring and controlling, yang terakhir adalah closing-nya. Jadi karena kita sekarang ini membahas tentang perencanaan ya atau planning ya, maka di sini kita bahas dari yang pertama dulu gitu, yaitu project integration management. Tapi ini saya ambil terakhir aja. Saya coba untuk melakukan metode ini ya. Untuk yang integration saya skip dulu awalannya, tapi saya akan mulai dari initiating dulu, initiating process group. Jadi kalau misalnya ada lelang gitu ya dari Bank Indonesia gitu misalnya, Bank Indonesia mengadakan penelitian gitu ya, Bank Indonesia mengadakan penelitian, lomba penelitian, terus kemudian para peneliti ya, peneliti itu diminta untuk mengumpulkan proposal plusnya ini adalah kita juga harus di dalam proposal itu kan sudah jelas sebenarnya. Kalau kalian lihat proposal penelitian, sudah pernah belum lihat proposal penelitian? Di proposal penelitian itu ada latar belakang, terus kemudian literatur review, terus kemudian yang terakhir adalah metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, secara garis besar itu mirip dengan project charter. Karena dalam project charter itu, nanti ini saya share ke kalian. Nih, secara garis besar seperti ini. Ini contohnya. Jadi di situ cukup clear ya. Yang pertama adalah ini yang simple ya, yang simple banget. Project description itu apa sih project description-nya? Oh, ini apa namanya tour dunia gitu ya, atau liburan dunia ke beberapa dunia, ke beberapa negara lah istilahnya ya, selama 4 minggu. Jadi si Acme Travel ini diminta untuk membuat traveling plan lah ya, traveling plan atau traveling project ya, bagi para beberapa guru dari Minnesota yang ingin melakukan vakasi atau istilahnya perjalanan ke keliling dunia gitu. Nah, itu disampaikan bahwa mulai dari Mumbai, India, terus pengennya berakhirnya di salah satu negara lah di Eropa gitu. Nah, kemudian ada tuh project requirement-nya. Itu ada project requirement-nya. Jadi mungkin dari data atau yang disampaikan oleh si itu ya para gurunya ya, para gurunya tuh pengen tripnya itu tuh kondisi cuacanya itu bagus. Artinya kalau hujan pun ya jangan hujan lah kalau bisa gitu kan, summer atau spring lah kasarannya. Jadi jangan sampai terganggu oleh cuaca yang buruk, badai. Begitu sampai di sana ternyata badai. Berarti kan yang harus dipertimbangkan pertama itu adalah cuaca kan. Terus kemudian harus mengunjungi monumen-monumen yang penting dari setiap destinasi. Misalnya kalau di India itu apa? Taj Mahal ya kan? Taj Mahal. Terus kalau misalnya di Paris ya berarti Menara Eiffel ya. Kalau di
Indonesia misalnya apa? Tugu sepeda yang baru ramai dibicarakan karena menghabiskan banyak anggaran ya. Itu jadi eh, ini konteksnya saya nggak menghina pemerintah DKI ya, tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah dalam proyek pemerintah itu ya, proyek pemerintah, hal-hal yang non teknis pun kadang-kadang bisa menjadi ganjelan. Nangkap nggak maksud saya? Mungkin ya kan, mungkin tugu sepeda itu sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya, gitu kan? Ketika COVID-nya itu belum ada. Mungkin ya, mungkin kita kan nggak tahu karena perencanaan itu kan kalau mau diselenggarakan sekarang gitu kan, direncanakan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi gitu. Misalnya direncanakan 2 tahun sebelumnya gitu, anggarannya baru turun di tahun anggaran 2021. Siapa tahu kan di tahun 2020 nggak boleh sama DPR. Itu jadi artinya adalah communication knowledge areasnya itu penting juga. Kemudian eh, ternyata para guru itu suka dengan kehidupan malam gitu kan, ya enggak, suka dengan kehidupan malam dan suka kuliner, makanya mereka minta rekomendasi-rekomendasi terkait dengan restoran gitu kan, beserta kehidupan malamnya on request. Tapi ini kan on request itu artinya misalnya siapa, Rafif ya, Rafif pengen baru ke mana nih, Amsterdam gitu kan, Amsterdam, terus iseng-iseng tanya ke ini, sebelum ke Amsterdam itu tanya ke petugasnya atau guide-nya ya, atau travel manajernya, tolong dong informasi-informasi terkait dengan Amsterdam gitu, terutama kehidupan malamnya, itu tolong saya diinfokan, tolong yang guru-guru yang lain jangan dikasih tahu, itu misalnya. In case kan Rafif pengen meneliti Red District gitu kan, siapa tahu ya. Tahu kan ya red ya, nggak usah lah, baru pada puasa kan. Terus kemudian karena mungkin beberapa guru ini juga ada yang sudah senior ya, ada yang sudah senior, mereka perlu diingatkan terkait dengan schedule, jangan sampai flightnya ketinggalan ya, ketinggalan flight atau bagasinya itu hilang dan isu-isu lain di transit. Karena gini, misalnya kita ke Prancis gitu ya, kita ke Prancis, mungkin ya, mungkin bahasanya atau vocabulary-nya itu berbeda. Misalnya kan kalau kita ke bandara gitu misalnya, atau ke negara-negara gitu kan, ada negara-negara yang kita nggak perlu apa namanya, visa, karena sudah ada perjanjian gitu dan lain sebagainya. Ya saya sendiri aja misalnya ya, ketika saya ke, ini saya nggak sombong ya, saya ngasih tahu nanti, oh, Pak Gede ini sombong banget. Waktu saya ke Dubai ya, waktu saya ke Dubai itu rencananya bukan ke Dubai tapi transit gitu. Bandaranya gede banget, bandaranya gede banget. Terus kemudian di schedule-nya, di apa namanya, kan kita bisa lihat tuh eh, misalnya dari Jakarta ke Dubai, terus Dubai mau ke Amerika gitu kan. Nah, ketika saya lihat pengumuman, kita nggak tahu ini pesawat ini itu di terminal berapa. Terus kemudian di sana itu naik kereta yang nggak ada petugasnya.
gitu kan. Itu kan salah satu isu, jangan sampai waktunya udah mepet, gitu kan, waktunya udah mepet, kita ketinggalan penerbangan lanjutan, gitu. Karena memang dari satu terminal ke terminal yang lain, kebetulan dia ada apa namanya, pakai apa ya istilahnya ya, kayak kereta gitulah, kayak kereta, tapi yang nggak ada petugasnya, dia otomatis setiap berapa menit sekali dia ini. Kalau sampai kita ketinggalan atau kita salah salah apa namanya, salah berhenti terminal kan, jadi nggak apa namanya, kacau juga. Atau waktu ke Jepang, kalau Prancis mungkin atau di Dubai ya, rata-rata mereka bisa bahasa Inggris lah. Kalau ke Jepang, pengalaman saya ke Jepang itu, di kalau bandaranya simple ya, bandaranya simple, tapi stasiun Tokyo itu oh, gede banget. Jadi dia ada berapa ini kan, terus ada beberapa titik yang kita harus bukan tapping ya. Kalau tapping sih enak ya, tapi pakai karcis dimasukkan gitu. Pernah satu ketika karcisnya itu bukan nyangkut di dalam ya. Kesalahan saya juga sih. Saya masukinnya nggak pas gitu. Masukinnya nggak pas, nyangkut. Terus petugasnya datang, petugasnya sigap. Masalahnya adalah petugasnya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Saya ngomongnya stuck. The ticket is stuck gitu. Dia ngomongnya apa lah, saya nggak tahu. Kayak gitu ya. Jadi artinya eh, petugas yang mendampingi gurunya itu mau nggak mau harus mengingatkan terus-menerus gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melihat butuh berapa orang sih gitu. Kemudian di sini di state bahwa bisnis case-nya adalah ini bagus nih, investment yang bagus, terus kemudian clear bahwa kemungkinan besar bisa dapat $700 per orang gitu kan. Artinya ini hal yang sangat positif gitu. Kayak gitu, ini yang simple gitu ya. Itu project chapter yang simple. Ini juga bisa seperti ini. Jadi project charter itu intinya itu adalah ada semacam otorisasi lah ya kasarannya ya. Project charter itu semacam otorisasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh project manager gitu. Jadi di project charter itu harus jelas apa-apa yang harus dilakukan agar customer satisfaction itu tercapai. Itu ya, itu project charter. Terus kemudian ada yang namanya develop project management plan. Nanti kalian ini aja dulu. Sekarang kita balik lagi ke udah, thank you. Oke, kita ke planning nih. Jadi kalau di project integration management, setelah kita develop project charter, kita develop project management plan. Itu yang integration. Tapi kalau yang scope management bagaimana? Scope management itu membuat plan scope management. Terus collect requirements. Kemudian define scope, kemudian create BBS. Kemarin yang dapat nggak ada di kelas 1-nya lagi, sorry. Kan kemarin sekilas sudah saya jelaskan tentang BBS ya. Nanti di saat ini ya, saat ini kita akan membahas tentang di BBS secara detail.
Kemarin WBS apa? Kepanjangan WBS apa? Work breakdown structure. Ya, work breakdown structure. Nanti setelah WBS terjadi atau WBS selesai, nanti kalian akan bikin activity sequencing. Nah, artinya apa? Tujuan dari WBS itu adalah agar semua aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tidak terlewatkan. Dan di WBS itu tidak perlu melihat sequence-nya. Sequence itu bahasa Indonesianya apa ya? Urutan. Jadi nggak harus yang pertama itu adalah yang pertama kali dilakukan. Nggak. Di WBS, ya, itu yang penting itu adalah semua aktivitas itu bisa tergambarkan atau bisa jadi untuk menyelesaikan proyek, aktivitas-aktivitasnya itu harus tercover semua di WBS. Nangkep nggak maksud saya? Nangkep nggak? Dan WBS itu nggak ada bentuk yang fix. Ini yang paling bagus, enggak. Misalnya, contohnya adalah eh, Lembaga Internasional Bahasa UI gitu ya, LIB UI. LIB UI itu atau gini aja lah, PKN STAN gitu mau bikin lembaga bahasa. Gitu ya, PKN STAN itu ingin membuat lembaga bahasa. Nah, kemudian berdasarkan permintaan dari stakeholder, bentar ya. Nah, berdasarkan permintaan dari stakeholder, unit atau lembaga bahasa di PKN STAN itu ada 3 bahasa misalnya, bahasa Inggris, terus kemudian bahasa apa Cina ya, dan saya coba coret-coret di sini ya, misalnya maafkan tulisan saya yang jelek ya. Itu nah, berdasarkan stakeholder itu lembaga bahasanya ini harus terkait dengan 3 jenis bahasa. Yang pertama adalah Inggris. Terus yang kedua adalah ini misalnya aja ya, Prancis. Terus yang ketiga adalah Cina. Nah, kemudian biar lebih gampang, enaknya lembaga bahasa itu perlu tugasnya itu berdasarkan produknya aja. Biar enak nih. Jangan strukturnya gitu misalnya. Oke, berarti produknya. Inggris produknya apa aja nih, mohon. Yang pertama, testing unit. Testing. Yang kedua apa? Kalau mau berpendapat silahkan ya. Training. Terus yang ketiga apa? Translation. Testing di sini ada banyak kan bahasa Inggris kan? Ada TOEFL, ada IELTS, ada TOEIC. TOEFL pun dibagi beberapa. Ada yang ITP, ada yang IBT, ada yang PBT gitu. Nanti di sini bisa
apa namanya, dipecah lagi gitu kan. Sini nggak bisa ya. Nih, misalnya TOEFL dan lain sebagainya. Training nanti bisa juga training untuk TOEFL, training untuk IELTS, General English gitu. Translation Inggris Indonesia, Indonesia Inggris kayak gitu. Demikian juga dengan Prancis nanti dibagi lagi. Gitu. Atau saya bisa bagi lembaga bahasa STAN dari visinya direktur misalnya. Direktur bilang bahwa PKN lembaga bahasa PKN STAN itu harusnya tidak hanya melayani internal stakeholder, tapi juga eksternal stakeholder. Nah, dari situ kemudian terus si narasumbernya bilang bahwa karena proses bisnisnya berbeda. Ini misalnya, untuk internal stakeholder, internalnya PKN STAN, itu free. Sedangkan untuk eksternal stakeholder atau eksternal stakeholder di luar PKN STAN itu berbayar. Maka di situ WBS-nya kemudian akan berbeda. Di sini nangkep nggak maksud saya? Nangkep, Pak. Bisa di ini ya. Dan ingat bahwa dalam WBS itu tidak perlu memperhatikan sequence, urutan mana yang paling utama, mana yang ini enggak, atau ini harus berjalan duluan, ini kedua, enggak. Karena nanti ada yang namanya activity sequencing, ada sendiri itu. Jadi sekarang di WBS, fokus kalian itu adalah membreakdown struktur dari proyeknya hingga ke aktivitas-aktivitas, dan intinya adalah jangan sampai ada aktivitas yang terlewat. Oke, jelas? Misalnya Inggris ya, kemudian Prancis itu ini misalnya ya, misalnya untuk yang Prancis itu bukan hanya ya, Mas saya bilang bukan hanya Prancis Indonesia, tetapi Prancis Inggris misalnya. Ini berarti ditulis di sini dong, jangan sampai kelewatan. Itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Tapi sebelum kalian membuat WBS, kalian harus clear dulu plan scope manajemennya apa, collect requirements-nya itu apa, kemudian scope-nya itu apa, baru membuat WBS. Jangan sampai buat WBS tapi belum belum jelas scope-nya apa, atau belum jelas requirement-nya apa. Itu ya. Ini yang scope manajemen sudah kelihatan belum? Saya rubah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nih. Jadi intinya scope-nya itu harus clear. Kemudian ketika goal-nya itu sudah tercapai,
kamu harus konfirmasi ke stakeholder-nya dan pastikan bahwa stakeholder-nya itu puas dengan hasilnya. Kasarnya gini, kita nggak bisa misalnya ya, ini misalnya ketika pemerintah membuat jalan tol, apakah ketika sudah selesai gitu baru dicek oleh pemerintah? Enggak kan? Jadi biasanya every step mulai dari pembebasan lahan gitu misalnya. Ketika pembebasan lahan sudah berapa persen dilaporkan. Kemudian ditanyakan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder-nya atau enggak. Tuh. Itu ya. Jadi di sini tahapannya itu adalah yang pertama plan scope management, collect requirements, define scope, baru create BBS. Setelah BBS-nya jadi, divalidasi. Setelah divalidasi, dikontrol. Tuh, jadi intinya itu adalah project scope management itu memastikan bahwa semua proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa project itu sudah mencakup semua jenis pekerjaan yang dibutuhkan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan saja. Gitu. Misalnya kalian disuruh bikin rumah gitu kan. Si stakeholder-nya nggak bilang bahwa dia minta ada kolam ikan. Tapi karena kalian berpendapat bahwa sekarang siapa sih yang nggak suka ikan gitu kan? Kan sekarang baru musimnya ikan apa? Cupang kan? Gitu. Nah, kalian mempunyai ide gitu ya untuk menambahkan kolam cupang misalnya. Cupang itu kan kalau digabung nggak bisa sebenarnya kan. Jadi kalian bikin satu akuarium terus kalian sekat-sekat kayak gitu. Misalnya ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu tidak ada di requirement gitu. Kecuali ada clue yang menyatakan bahwa yang punya rumah itu suka dengan ikan. Nah, itu baru. Gitu ya. Dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan saja untuk menyelesaikan proyeknya sampai selesai. Jadi nangkep ya di sini sudah kelihatan project scope management itu apa. Artinya ya semua pekerjaan itu harus tercover di project scope management. Jalan tol, kalian sudah capek-capek bikin dan lain sebagainya, ternyata ada satu yang kelewatan. Apa itu? Yang kelewatan itu adalah jalur air, misalnya. Jadi begitu sudah jadinya musim kemarau, wah bagus hasilnya. Ini pas musim hujan, chaos. Airnya nggak ada pembuangannya. Berarti there is something wrong. Something wrong-nya di mana? Project scope management. Berarti ada pekerjaan yang belum tercover di situ. Gitu. Dengan kata lain, managing the project scope atau memanage scope dari project tersebut itu berhubungan dengan mendefinisikan dan mengkontrol apa yang harus dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan ke dalam project. Itu sebenarnya itu. Apa yang dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan ke dalam project.
Tanya lah, Ya, silakan. kelemahan sama tantangan itu maksudnya dalam mana, Pak? Gimana, Fandi? Nggak terlalu jelas? Maaf. Kelemahan dan tantangan itu maksudnya yang bagian mana, Pak? Kelemahan dan tantangan. Ya, Oke, kelemahan dan tantangan. Itu sebenarnya itu di risk ya, di resiko. Dan tergantung dari kelemahannya itu di mana, tantangannya itu di mana. Misalnya ya ini ya, tantangannya itu adalah kalian disuruh bikin jalan tol. Salah satu bahan untuk membuat jalan tol itu adalah apa namanya, aspal gitu ya, aspal. Nah, itu nanti masuknya di mana? Project risk ya, bahwa misalnya kalian bikin jalan tolnya di Papua gitu. Papua itu tidak menghasilkan aspal, kalaupun ada aspal kualitasnya jelek. Yang bagus adanya di Pulau Jawa. Itu akan menjadi risiko. Artinya kalian harus menarik ya, atau mengambil bahan aspal itu dari Pulau Jawa. Ya, itu nanti kaitannya di mana? Kaitannya ada di procurement. Gitu. Angkap ya Fandi ya. Artinya di masing-masing knowledge areas itu nanti tergantung dari kelemahan dan tantangannya itu berada di mana. Apakah di cost, atau di schedule, atau di kayak DKI gitu ya. DKI itu harusnya humasnya itu kuat. Karena proyek apapun yang dibuat oleh DKI itu akan disorot oleh masyarakat Indonesia. Itu ya, kayak yang jembatan penyeberangan apa itu kan langsung isunya langsung ini kan, isunya langsung wow gitu kan. Terus begitu ada info banjir dikit aja itu langsung apa namanya, di media massa komen dari apa namanya, ada gambarnya Pak Soeharto gitu kan, piye luwih enak zamanku toh, gimana nak lebih enak zamanku kan gitu. Gambarnya bukan gambar Pak Soeharto tapi misalnya gubernur sebelumnya kayak gitu ya, politik lah, politis banget lah kayak gitu. Itu tantangannya, membangun ketika kondisi ekonomi sedang tidak bagus, atau membangun infrastruktur ketika mau pemilu atau pilkada. Itu juga isu yang ini, makanya harus pintar-pintarnya memanage communication-nya. Itu ya Sandi ya, pertanyaan yang ini ya, yang bagus. Oke, tahapannya plan scope management itu proses untuk membuat manajemen plan-nya. Jadi di situ dijelaskan project dan scope-nya itu akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol itu dengan cara apa. Gitu. Misalnya di situ dijelaskan bahwa apa ya contohnya ya yang enggak rahasia ya. Oke, misalnya SPMB 2018 ya. SPMB 2018 itu secara garis besar ya,
Untuk mendefinisikan, kemudian memvalidasikan dan mengkontrol project dan produk scope-nya, itu kita melakukan beberapa kali FGD. Tahu kan ya FGD ya? Focus Group Discussion plus rapat juga. Karena di tahun 2018 seleksinya itu misalnya ya tahapan pertama administrasi, tahapan kedua tes tertulis, tahapan ketiga itu kesehatan dan fisik, terus iya kesehatan dan fisik aja, nggak ada psikotes. Kalau kalian ada psikotes ya? Ada Pak. Ada, Pak. Ya, yang tahun sebelumnya nggak ada itu. Nah, sekarang kemudian kita harus bisa mendefinisikan, misalnya tes tertulis. Tes tertulis itu tantangannya besar. Kenapa? Karena ada beberapa pihak yang terlibat. Siapa saja? BKN selaku penyelenggara SKD. Terus kemudian yang kedua adalah panitia daerah. Panitia daerah itu ada yang dari BPPK, Balai Diklat ya, ada yang non BPPK, misalnya dari Perben, di KPPN atau di Kanwil, atau dari pajak, di Kanwil atau di KPP, atau dari Bea Cukai misalnya. Nah di situ kita harus bisa, kita harus clear gitu kan. Skopnya itu mau apa? Terutama dengan BKN sih, kalau yang dengan panitia daerah itu kan mereka ikut aja lah kasarnya gitu. Dengan BKN, bagaimana satu aplikasi atau dua aplikasi, butuhnya satu aplikasi atau dua aplikasi. Nangkep nggak maksud saya? Ketika kalian mengerjakan kemarin ujian tertulisnya, itu TPA TBI dulu atau SKD? SKD Pak. SKD dulu, Pak. SKD dulu, Pak. Terus aplikasinya berbeda nggak atau satu? Satu, Pak. Satu, Pak, langsung Satu. lanjut. Langsung lanjut ya. Perlu input itu lagi nggak? Kode gitu nggak? Enggak kayaknya, Pak. Kalau kode perlu Pak. Sebelum SKD yang input kode kan? Terus Oh, mau iya. masuk ke TPA dan TBI input kode lagi. Ya, Ya enggak, kan? enggak Pak, Ya. langsung. Langsung ya dari awal ya. Oke. Jadi di 2018 itu aplikasinya itu satu, tetapi database-nya dua. Kenapa bisa database-nya dua? Karena isu kerahasiaan. Nangkap nggak maksud saya? SKD itu punya BKN. TPA TBI itu punyanya BKN STAN. Nah, jangan sampai karena isu server atau database gitu ya, kemudian bisa ngacak, atau yang dari BKN STAN bisa tahu database-nya BKN, yang dari BKN bisa tahu database-nya BKN STAN. Itu diskusinya lama. Artinya adalah bagaimana nginput di database gitu ya, atau memasukkan di server lah kasarannya ya, yang memastikan bahwa masing-masing pihak tidak bisa mengakses database. Itu permasalahan satu. Permasalahan yang kedua, kewenangan. Ketika tes, kewenangannya BKN STAN sampai mana? Kewenangannya BKN sampai mana? Terus yang ketiga, di state di peraturan bahwa untuk PNS, kan karena kalian kan nantinya akan jadi calon pegawai kan, untuk PNS itu seleksi paling pertama itu harus SKD. Maka ya kan, maka tesnya itu SKD dulu.
baru TPA dan TBI. Itu kita saling saling itu nggak bisa sekali dua kali, dan seterusnya. Divalidasi setelah kita dapat ininya, kita tanyakan lagi ke pihak BKN. Terus kita juga bikin simulasi loh. Jangan dikira begitu bikin udah selesai, enggak, kita bikin simulasi. Step-stepnya itu seperti apa? Peserta datang, terus ngapain? Terus yang harus dibawa itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol. Bagaimana memastikan bahwa skopnya itu tidak melebar atau mengecil atau saling bersinggungan. Itu plan scope management. Terus kemudian requirement. Requirement di sini adalah menentukan dan mendokumentasikan serta memanage stakeholder needs dan requirement-nya. Gitu. SPMB itu stakeholder-nya siapa? Salah satunya adalah peserta, kan? Ya enggak? Salah satunya adalah peserta. Kita mendorong agar penyelenggaraan SPMB itu transparan mungkin, gitu kan? Setransparan mungkin dan seprofesional mungkin. Ketika kalian tes SPMB kemarin, ada yang ini enggak? Ada permasalahan enggak? Ngomong aja nggak apa-apa, kan udah lewat. Orang lain Pak ada, tapi kalau saya sendiri nggak ada sih Pak. Apa? Permasalahannya apa? Aplikasinya? Jadi, kalau orang lain tuh kayak apa ya? Human error sama diri dia sendiri Pak, kayak dia kartu ujiannya tuh rusak dan ketinggalan, atau juga terlambat dan pakaiannya juga gak sesuai sama aturan. Gitu-gitu sih Pak. Oke. Ya. Nah itu juga di di state secara jelas di scope management. Di state secara jelas. Sekarang gini aja. Kalau mau ini ya, lebih enak, lebih efisien mana sih, online atau offline, kan gitu. Lebih enak online atau offline? Terus artinya gini, SPMB itu kita nggak terlalu memikirkan cost-nya. Kita nggak terlalu memikirkan, PK instan untung, kan ada PNBP di situ kan, BLU gitu. Kita nggak memikirkan itu. Kita memikirkan bahwa penyelenggaraan SPMB itu harus terselenggara dengan baik at all cost. Membayangkan at all cost itu biayanya berapa, karena langsung dipantau sama Bu Menteri. Jangan sampai ada tone yang negatif. Makanya kita sangat permudah. Ketika tahun 2019 itu saya bertugas di Makassar. Pas saya di Makassar, isu yang ini ya sama yang disampaikan sama Imam tadi. Ada peserta yang lupa pakai baju putih. Terus bahkan dari panitia pun sampai membantu mencarikan. Bayangkan. Kita punya stok beberapa pakaian putih ini untuk peserta. Terus kemudian kartu peserta ya, itu kita sampai bantu untuk ngeprintkan. Tapi kalau sudah nggak bawa KTP atau membawa ID yang tidak sesuai, nah kalau itu sudah di luar kemampuan kan. Mungkin kalau bisa cetak KTP, kita cetakkan mungkin ya, tapi kan secara peraturan nggak boleh gitu kan, karena itu siapa tahu pesertanya tidak sesuai dengan
orangnya gitu, atau pakai joki kayak atau apa gitu. Tuh. Terus kemudian define scope, akhirnya yang ketiga itu define scope. Jadi project dan produknya itu harus clear apa sih gitu. Ya kalau SPMB kita buat WBS, menurut kalian yang paling gampang apa? Berdasarkan apa? Dan kalian sudah merasakan dari awal sampai akhir kan? Kalau menurut kalian WBS dari SPMB itu enaknya berdasarkan apa? Apa? Ayo. Tahapannya kan? Lebih enak bikin dari sisi tahapannya. Administrasi, perencanaan, administrasi, seleksi administrasi, terus kemudian seleksi tertulis, terus kesehatan dan kebugaran. Itu kan jelas, enak. Nanti pembagian divisinya juga enak itu, clear. Nanti kemudian BBS-nya di breakdown-nya, misalnya perencanaan ini. Perencanaan ngapain aja? Misalnya formasi, ya kan? Formasinya formasi umum, formasi apa namanya khusus, yang afirmasi. Terus kemudian penentuan tahapan seleksinya apa saja. Terus aturan-aturan lah kayak yang itu perencanaan. Terus ada administrasi. Administrasi itu untuk seleksi administrasi apa saja yang dibutuhkan. Step-stepnya bagaimana. Kemudian dengan bank, kemarin sempat jadi isu juga proses pembayarannya ada beberapa yang kesulitan. Terus kemudian NIK ya, itu dari tahun ke tahun selalu saja ada. Itu kalau nggak kita, itu sesuatu yang tidak uncontrollable gitu, ya kan? NIK itu uncontrollable kalau dilihat dari sudut pandangnya PKN STAN. Ya itu harusnya diselesaikan oleh Disduk Capil ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena mereka yang mengeluarkan itu. Kemudian ini yang balik lagi ke perencanaan ya, biayanya berapa, peserta itu bayar berapa, panitia atau PKN STAN menaikkan 50.000 aja itu kita pertimbangannya banyak banget itu. Padahal kalau SNMPTN berapa bayarnya? Nggak tahu Pak, nggak SNMPTN kayaknya nggak bayar. SNMPTN nggak bayar, Pak. Iya, Pak, gratis. Yang bayar apa? UTBK, Pak. UTBK ya, sorry UTBK. Itu bayar berapa? 300 atau Kayaknya 200 atau 300 gitu, Pak. 300-an kayaknya. Kayaknya 300 kalau ya. 2 sesi 400 deh. Oke, itu yang UTBK, belum yang seleksi mandiri dari kampus masing-masing kan? Ya enggak? Seleksi mandiri dari kampus tuh range-nya kalau nggak salah 300 sampai 400. Kalau saya nggak salah ya. Ada juga yang 500, Pak. Ada juga yang 500 ya. Kalau saya nggak salah ya, PKN STAN itu uang ininya termasuk yang murah. Itu pun sudah di-sharing dengan PKN loh. SKD itu mereka. Jadi kalau misalnya kalian berapa dulu? 300 atau 250? 300, Pak. Sisanya, Pak. Ya, 300 ya. 300.000 itu 50.000-nya kalau nggak salah itu BKN. Itu PNBP-nya BKN itu. Padahal BKN pas penyelenggaraan SPMB-nya kalian itu numpang semua di BKN STAN.
harusnya BKN itu 50.000 itu termasuk dengan peralatan, itu kan, terus tempat dan lain sebagainya. Kalau SPMB PKN sudah BKN itu istilahnya mereka free rider lah kalau saya bilang. Mereka cuma modal orang plus modal soal. Kalau kalian lihat yang CPNS umum, SKD itu di mana? SKD-nya ya di kantor-kantor regionalnya BKN. Kalau di PKS kan gimana? Oh, kita semua yang ngurus. Mereka terima bersih, tinggal ngurus soal sama pemandunya aja. Mereka nggak perlu mikir internetnya bagaimana, laptopnya bagaimana, nyusun atau istilahnya bukan nyusun ya, rakitnya itu mereka nggak ini. Tuh ya. Tuh, jadi kalau SPMB ya paling enak, saya nggak bisa bilang yang paling bagus ya, mungkin ada ide lain mungkin. Tapi kalau menurut saya ya secara ini ya berdasarkan tahapannya, phase-nya. Berarti kan kalian sudah dapat 2 ya tadi ya. Produk ya. Bikin BBS berdasarkan produk. Bikin BBS berdasarkan phase, tahapannya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat definisinya BBS itu apa. Proses pembuatan BBS itu adalah proses untuk membagi project deliverables dan project work into smaller, more manageable components. Jadi dibagi-bagi jadi beberapa deliverables. Deliverables itu bukan goal akhirnya ya. Deliverables itu bukan goal akhirnya. Ada yang tahu nggak? Kemarin yang deliverables itu apa? Deliverables, produk ya, itu produk, tapi bukan berarti deliverables itu end product. Nangkep nggak maksud saya? Gimana Pak? Nggak kurang ngerti Pak. Deliverables itu quantifiable products. Tetapi belum tentu atau bukan berarti itu adalah end product. End product itu produk akhir. Misalnya, saya minta kalian untuk bikin rumah. Gitu ya, bikin rumah. Rumahnya itu ada tamannya, ada kamar mandinya, kamar tidurnya 2. Maka dalam hal tersebut, deliverables-nya apa? Taman, kamar mandi, kamar tidur 2, ruang tamu gitu misalnya. Itu deliverables-nya. Tapi end goal-nya apa? Rumah. Nangkep gak? Makanya di sini process of subdividing project deliverables. Kalau SPMB tadi deliverables-nya apa? Penyelenggaraan. Kalau misalnya yang divisi administrasi ya, atau biar gampang, divisi atau yang dipecah jadi seleksi tertulis, tes tertulis. Deliverables-nya apa? Ya penyelenggaraan ujian tertulis tadi. Tapi untuk penyelenggaraan ujian tertulis itu ada beberapa deliverables. Pedoman pelaksanaan, terus kemudian standard operating procedure, FAQ,
frequently asked questions terkait dengan ujian tulis. Kan kalian dapat kan itu kan FAQ-nya? Ya enggak? Kadang-kadang kan anak muda ini terlalu bersemangat gitu kan, sehingga tidak membaca terlalu detail. Apa-apa ditanyakan. Padahal di pengumuman itu sangat jelas sekali. Enggak datang itu berapa menit sebelum ujian. Ujiannya jam segini sampai jam segini gitu. Bahkan kita bikin, kalau nggak salah kalian ujiannya jam 8:30 ya. Kita bikin jam 8 sampai selesainya berapa gitu. Kita nggak tulisnya 8:30, enggak. Karena untuk masuk ke kelas itu ada beberapa tahapan kan, ya enggak, yang harus kalian lalui. Fingerprint, terus kemudian foto ya, enggak, foto dicek pakai metal detektor, nyimpen tasnya, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu pun masih ada yang kita pun sampai ke titik ini misalnya ya panitia daerah ya, Pak ini ada yang datang jam 8:05, kasihan Pak, mukanya udah pucet, habis lari-lari 5 kilo dia katanya, motornya macet, misalnya. Ya, terus ada ini Pak yang apa sih dia? Yang tidak diatur, saya lupa apa ya. Celananya semi, kan celananya harus celana kain ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya kan celana kain. Ada yang celananya semi jeans, semi apalah itu. Sebenarnya sih gampang solusinya. Kamu punya temen nggak? Tukeran. Atau kamu itu yang selesai. Kalau yang sesi kedua kan enak. Sesi 1 sudah selesai kan. Jadi kamu waktu saya ditugaskan di Makassar itu ya saya sampai kamu tunggu teman-teman yang keluar ujian itu pinjem celananya. Kalau nggak dapet ya nasib kamu berarti. Kalau nggak cukup nasib kamu juga. Siapa suruh nggak baca itu kan, itu kayak gitu. Dan lain sebagainya, ada banyak lah. Ya. Ini terkait yang itu juga ya Pak, saya mau ada apalah, ada kayak yang Bapak bilang tadi, yang misalnya sesi 2, terus yang dipinjam dulu sama sesi 1. Saya punya temen kan Pak, dia ini dipinjam juga sama gitu kasusnya, dipinjam sama yang sesi 1. Tapi dia yang sesi 2 ini disuruh masuk duluan sebelum sesi 1 itu selesai. Nah, jadi endingnya dia nggak ada celana dan nggak bisa ujian jadinya Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau saya rasa itu solusinya masih kurang deh Pak, karena kasian juga kan teman saya jadinya nggak bisa lagi tahun Nggak bisa ikut. juga nggak ada kan. Itu yang ngatur panitia atau ini? Nggak tahu sih mereka itu. Atau individu? Kalau nggak salah individu. Nggak tahu juga sih saya Pak. Saya cuma Antar itu ya. Dia kayak gitu, dia sendiri gitu cerita. Nggak tahu. Ya dia masuk duluan sebelum yang 1 keluar ya. Jadi disuruh gitu Pak sama panitianya masuk duluan. Ya, kalau saya melihat dari sisi waktu ya, jadi gini, misalnya ya, ini misalnya, itu adalah bukan justifikasi ya, tapi diskresi dari panitia gitu. Artinya kan gini, orang sesi pertama itu pinjem celana sesi kedua, gitu kan? Kalau atas pengetahuan dari si panitia, artinya kan panitia bisa menjustifikasi bahwa oh dia sudah hadir.
Nangkap nggak maksudnya? Dia sudah hadir. Artinya kalau akhirnya yang sesi 1 itu kemudian keluar waktunya sudah ini, ya bisa diberikan diskresi bahwa dia sudah hadir kok, misalnya seperti itu. Harusnya sih seperti itu ya kalau bayangan saya. Tapi ya itu kasihan juga sih kalau pinjem yang belum ujian. Kalau pinjem yang sudah ujian jelas lah gitu kan. Makanya saya tadi bilang kalau yang sesi 1 ya nasib. Karena mungkin yang sesi 2 belum datang. Itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang deliverables itu artinya adalah tidak selalu end product atau produk akhir, tapi dia bisa juga produk-produk untuk kemudian menjadi end product. Kayak mobil lah, mobil itu ada ban, ada jok, ada setir, ada mesin, kayak gitulah. Nah itu deliverables-nya. Nah, setelah WBS selesai, diformalkan itu. Formalnya itu tahapannya adalah validate scope. Terus kemudian yang terakhir control scope. Control scope ini itu, jadi gini, kita tidak bisa kaku dalam melakukan project. Gitu. Kita tidak bisa kaku. In case gitu kan dalam pelaksanaannya ternyata ada satu dan lain hal, yaitu kita sesuaikan. Itu di apa namanya, ya di kasarannya disesuaikan lah. Kalau nggak salah zamannya kalian itu disuruh telanjang kan ya, ya nggak, dicek seluruh badan kan. Iya, Pak. Yang cewek enggak, Pak. Iya, yang cewek enggak. Yang cewek enggak. Ya, telanjang sih, Pak. Enggak, Pak. Ya maksudnya buka sampai baju daleman lah ya. Enggak juga, Pak. Cuman nyingkirkan lengan sama roknya gitu. Sama ya itu. Ya maksudnya dibuka-buka gitu kan. Makanya tahapannya sampai masuk ke ruangan khusus kan. Ya yang telanjang itu kalau dicurigai. Artinya ketika dicek, oh ini apa ini? Nah baru disuruh telanjang. Sebelumnya nggak ada prosedur telanjang itu. Kita cuma cek apa namanya, pakai metal detektor. Kalau aman lewat gitu. Tapi ternyata ada kejadian di tahun 2018 yang akhirnya menuntut perubahan di proses pengecekan. Jadi kalau memang berarti kan nggak cuma metal detektor kan, kalian dicek diraba badan kan, ya nggak? Kalau ketika diraba badan itu ada alat-alat yang mencurigakan, baru kalian disuruh telanjang. Itu artinya itu control scope. Bisa ada perubahan di scope baseline-nya. Itu ya. Nah, kita ke itu dulu aja, yang project scope management aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Nih, coba lihat ini. Tantangan di project scope management. Saya kecilin lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pak. Tuh. Si customer tuh bilang, tolong gitu kan, buat atau tanaman yang sudah jadi, terus kemudian dikasih ayunan.
ayunannya itu yang istimewa gitu. Terus dia bilang ayunannya harus yang bagus, kakinya itu tidak mengayun. Kan kalau kalian main ayunan kakinya nggak pas kan bisa kena tanah kan? Maksudnya ketika maju mundur itu kan kakinya. Nah, Iya Pak. tolong safety-nya dipastikan kayak gitu. Nah, itu yang dijelaskan oleh konsumen. Nah, project leader-nya apa? Itu ayunannya kayak gitu di tengah-tengah batangnya. Gimana bisa diayunkan? Ya nggak bisa diayunkan nggak itu? Nggak bisa kan? Kemudian analisnya itu, itu biar bisa ngayun, batangnya dipotong itu, gitu kan? Tapi kan tujuannya customer itu kan ada orang yang bisa diayun, bukan ayunannya bisa diayun, gitu loh. Berarti kan ayunannya itu sepaket dengan orangnya, kan gitu kan? Ya nggak? Terus bagaimana dengan programmer? Oh, programmer itu dia melihatnya, yang penting ada pohon, ada ayunan, ada tali. Selesai. Nah, kalau bisnis konsultan gimana? Ayunannya yang nyaman. Gitu kan. Pakainya sofa. Padahal kalau itu pakai sofa bisa geblak gitu kan sebenarnya. Ya enggak? Nah, terus kemudian dokumentasinya bagaimana dokumentasinya? Dokumentasinya belum ada apa-apa. Nah, belum ada apa-apa. Nah, sekarang kemudian dari si pengerjaannya gimana? Itu baru ada pohon sama tali doang. Kayunya yang untuk ayunan belum ada. Terus yang pembayarannya bagaimana? Cost-nya bagaimana? Ternyata tarifnya tinggi banget gitu. Kayak bikin roller coaster aja kan. Itu pembayarannya segitu. Supportnya bagaimana supportnya itu? Cuma dikasih pohon apa namanya? Tunggul ya, tunggul pohon aja yang dikasih. Nah, yang terakhir yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa sebenarnya? Itu. Jadi nggak perlu pakai 2 tali, pakai 1 aja. Ini buat anak-anak. Gitu. Sudah pernah lihat belum kalian yang ayunan kayak gitu? Sudah, Pak. Itu asik juga itu ayunan kayak gitu tuh. Lebih efisien. Artinya talinya cuma 1 gitu kan. Terus kalau ayunannya 1 kita nggak butuh batang yang panjang. Ya enggak? Kalau yang sisi pertama, yang gambar pertama itu harus dapat pohon yang batangnya itu kuat di dua-duanya. Kalau ini kan cukup 1. Itu yang apa namanya konsep dari project scope management. Yang concern-nya itu adalah bagaimana kita bisa mengcapture yang diinginkan oleh konsumen. Oke? Ini nanti silakan baca sendiri. Silakan langsung ke Pak, izin ya. tanya. Silakan. Kalau seperti itu, yang mengerjakan proyek lebih baik membuat sesuai customer inginkan atau butuhkan, Pak? Kalau menurut kamu apa? Iseng aja nebak. Kalau saya sesuai apa? Kalau saya sebagai yang mengerjakan, Pak. Ya, kalau pendapat kamu pribadi aja, yang diinginkan oleh konsumen atau yang dibutuhkan sebenarnya?
Hmm, Ayo. kalau saya sih kayaknya yang diinginkan, Pak. Yang diinginkan. Iya, Kenapa? karena konsumen yang jadi prioritas, Pak. Konsumen yang jadi prioritas. Jadi gini, kenapa orang itu hire project manager? Karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri, Pak. Iya, karena mereka tidak bisa melakukan sendiri dan mereka tidak tahu yang terbaik buat mereka itu apa. Nangkap gak maksud saya? Jadi Yap. tugasnya project manager itu adalah mengcapture apa yang diinginkan, kemudian memberikan apa yang dibutuhkan. Makanya yang ditanya itu nggak cuma customer. Nangkep nggak maksud saya? Yang ditanya nggak cuma customer, Iya, Pak. tapi pihak-pihak yang terkait juga gitu. Misalnya, contohnya adalah gini, kalian mau bikin rumah, gitu kan? Kalian mau bikin rumah. Kalau menurut pendapat kalian, banyak kamar lebih bagus atau tidak? Enggak. Tergantung jumlah anggotanya, Pak, anggota keluarga. Oke. Kebutuhannya, Pak. Anggota keluarganya ayah, ibu, 2 anak. Terus kalau si bapaknya itu bilang bahwa kelihatannya 10 kamar bagus deh. Saya pengen bikin rumah dengan 10 kamar tidur. Karena biasanya kalau lebaran saudara-saudara ngumpulnya di sini. Jadi mereka nggak perlu nggak perlu mengeluarkan uang. Jadi mereka bukan nggak perlu mengeluarkan uang ya. Jadi mereka kalau ke sini nyaman nanti. Itu kan keinginan kan? Iya nggak? Keinginan. Keinginan itu belum tentu berbanding lurus dengan anggaran. Belum tentu juga efisien. Sekarang bayangkan, sudah dibikin 10 kamar, yang terpakai cuman berapa kamar coba? 3. 3. 3 ya. Saya nunggu yang jawab 4 ya. Bisa Ya kan ranjang. karena ya, saya nunggu itu ternyata enggak ya. Ternyata kalian masih konsentrasi ya. Karena tadi saya bilangnya bapak, ibu, 2 anak gitu kan. Butuh kamarnya berapa? Kalau kalian jawabnya 4, oh berarti berbahaya itu. 3 ya. Berarti ada sisa 7 kamar kan? Ya enggak? Ada sisa 7 kamar. Yang pertama dilihat dari perawatannya. Kamar yang nggak terpakai itu akan semakin cepat rusak, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, capek loh bersihin kamar itu, ya kan? Terus yang ketiga, kita tidak bisa nggak efisien gitu loh. Kita bikin 7 kamar kosong yang cuman diisi nanti pas lebaran selama ya maksimal seminggu lah. Ya enggak? Jadi dari 365 hari kamar itu cuma dipakai 7 hari maksimal misalnya gitu kan. Berarti kan itu kan pemborosan ya kan? Inefisiensi. Kalau dibuat kos-kosan, Pak, jadi dimanfaatkan efisiensinya itu, Pak. Ya, berarti nanti pas lebaran diusir itu yang ngekos. Buat saudara yang mau datang. Kan yang ngekos biasanya mudik, Pak, kalau lebaran. Barang-barangnya dibuang.
Ya enggak? Concern kalian kemarin waktu COVID terus kemudian ini apa? Barang-barangnya kan? Ya enggak? Ini mau ditaruh di mana barang-barang? Apalagi yang kalau kalian barangnya sedikit nggak masalah gitu kan. Misalnya kalau di situ ada sesuatu pemberian dari yang tercinta gitu kan. Apa mau dibuang? Misalnya yang tercinta itu kan orang tua, yang tercinta atau kakak ketemu gede ya. Itu. Jadi secara ini yang paling tepat itu adalah yang dibutuhkan sebenarnya. Kita sampaikan, jadi kalau memang ini disampaikan reasonnya. Ngapain sih nggak harus bikin 7 kamar? Udahlah, kita bikin kamar terbuka aja. Nangkep nggak maksud saya? Open gitu kan? Terus kita punya 5 kamar aja. Lima kamar itu nanti sisa 2 itu untuk yang senior, misalnya kakek, nenek, gitu kan, kamar. Om-om sama ini udah tidurnya terbuka aja, kita sediain kasur Palembang sama karpet, selesai. Terus kamar mandinya diperbanyak, nggak cuma 1, tapi 2. Gitu kan, ya enggak? Itu menurut saya jauh lebih efisien. Atau kalian beli tenda tentara gitu kan, daripada bikin kamar mending taman gitu. Jadi kalau saudara datang, kita buka tenda tentara, tidurnya di situ misalnya. Itu ya, jadi yang paling mudah itu yang diinginkan oleh konsumen, tapi terkadang terkendala di cost, di biaya. 1. Terus kemudian yang kedua adalah di inefisiensi. Saya, gitu ya, kalau kalian ke tukang potong rambut, itu kalian bilang apa? Bilangnya detail nggak? Enggak sih, Pak. Enggak, Pak. Pendekin, Bang. Potong aja, Pak. Potong aja kan? Karena kalian pasrah yang tahu ini. Nanti kalau, wah kok hasilnya nggak bagus, nanti pindah ke tukang potong yang lain atau salon yang lain, ya nggak? Benar, Pak. Artinya adalah kalian harus bisa, ya itu kan pengalaman lah. Makanya di project manager itu kan, project management itu adalah kita meng-hire atau menggunakan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Itu. Kalau saya ke tukang potong rambut itu, saya bilangnya apa? Kalian bilangnya potong pendek, Pak, gitu kan? Itu yang paling gampang kan? Saya pengen yang paling ganteng. Pokoknya dibikin rambutnya gimana caranya, saya jadi kelihatan kurus. Pusing tuh potongnya. Sama kayak pemain bola, Pak, cukurannya. Gitu. Akhirnya mereka berkreasi kan. Oh, itu salah satu cara untuk mengetes kemampuan. Saya pengen kelihatan kurus. Yang ini hasilnya seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Jadi kayak proses seleksi aja. Oh, ini di antara ini yang paling bagus yang nomor 2. Ternyata nomor 2 itu istri saya. Makanya apa yang saya lakukan? Ya saya belikan istri saya ini kan alat cukur. Selesai. Efisien ya kan? Itu berkah pandemi. Dan yang dipotong nggak cuma saya aja, anak-anak saya juga hasilnya dipotong sama istri. Selesai penghematan.
Anak saya tuh yang kedua ya, itu nggak suka, takut lah dia, takut dipotong di salon ya. Saya pernah tuh bawa ke salon anak-anak yang kalau potongnya tuh di atas mobil gitu kan. Waktu ditaruh di atas mobil seneng, begitu dengar suara potong rambutnya langsung teriak-teriak. Ya sudah, berarti solusinya emang yang motong harus istri saya. Oke, nah sekarang sudah tahu ya konsepnya WBS. Saya akan, bentar, ini saya share aja ke 406 ya. 05, Pak. 405. Oh iya, Om. Oke, udah masuk ya. Oke, saya breakout room random ya. Nanti satu kelompok mungkin terdiri dari 7 orang. Saya minta kalian bikin WBS. WBS-nya apa? Kegiatan mahasiswa, terserah kalian. Atau saya tentukan aja lah ya. Lomba cerdas cermat tingkat SMA. Nah, itunya apa? Terserah kalian. Mau bisa fisika, bisa kimia, bisa bahasa Inggris, atau apa. Terserah kalian. Tapi dia konsepnya adalah lomba cerdas cermat. Penyelenggaranya siapa? Mahasiswa. Nah, di situ nanti kalian harus clear tujuannya juga ya. Oke? Ada pertanyaan? Bikinnya pakai apa, Pak? Di Word atau ditulis tangan gitu? Terserah kalian nanti. Yang penting nanti begitu selesai disampaikan ke saya. Nanti mungkin ada 1 atau 2 yang saya suruh untuk menjelaskan ya. Itu ya. Saya bagi jadi 4 kelompok. Jadi 1 kelompok terdiri dari 7 orang. Oke, random ya. Oh, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Gak ngerti. Ini di record, tar. Ada permasalahan nggak ketika kalian nyusun BPS-nya? Mungkin tadi pas awal-awal doang, Pak. Konsep WBS-nya belum terlalu dapat kayaknya. Iya, Pak. Konsep BBS-nya ya. Terus? itu Pak, takut kalau ke double project-nya. Kalau ke double aktivitasnya, maksudnya. Ya. Oke. Gini, saya tadi masuk ke masing-masing room ya.
Ketika kalian bikin WBS, kalian sudah menyepakati secara detail nggak skopnya? Kalau secara detail masih belum, Pak. Tapi kalau secara keseluruhan sudah, Pak. Secara keseluruhan sudah ya. Artinya gini, cerdas cermat itu dilaksanakan dalam konteks pandemi atau kondisi normal, offline atau online. Kalau begitu, Terus, Pak, udah. Terus kemudian pesertanya itu mau seluruh Indonesia atau Jabodetabek atau memang SMA, SMK, terus madrasah. Apa sih kalau yang setara SMA itu? Aliyah. Aliyah ya. Madrasah Aliyah. Kejar paket C. Terus kemudian satu tim itu berapa orang? 2 atau 3. Kemudian cara kalian mendapatkan peserta final itu seperti apa? Karena yang daftar misalnya 1000, kalau cerdas cermat kan jelas. Apakah dari awal mau dicerdas cermatkan terus? Atau kalian mau pakai seleksi tertulis untuk kemudian mendapatkan semifinalis, terus dicerdas cermatkan, kemudian mendapatkan finalis. Finalisnya itu jumlahnya 3 atau 5. Karena ketika seluruh Indonesia, maka isunya apa? Coba, kalau pesertanya seluruh Indonesia, tes tertulis saja, offline, gimana caranya? Tempatnya, Pak. Biaya kan? Itu, nah makanya berdasarkan refleksi saya nggak bilang itu kritik atau ini ya, nggak berdasarkan refleksi saya, memang kalau kita mau bikin WBS itu harus clear dulu tahapan sebelumnya, ya enggak? Itu pembelajaran yang pertama. Jadi harus clear dulu baru bikin WBS. Kalau plan manajemennya itu belum jelas, skopnya itu masih belum clear, requirement-nya juga masih ngambang, kalian bikin WBS sebagus apapun, ya itu nggak akan fix. Tuh. Terus yang kedua, tadi saya lihat ada beberapa diskusi, oh ini masuknya ke sini atau masuknya ke sini ya? Kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau kalian masih kebingungan dalam hal itu, bisa menambahkan satu lagi. Tadi persiapan, pelaksanaan, terus evaluasi kan, ada yang gitu. Ada yang pakai seksi, pakai divisinya, silahkan. Misalnya pelaksanaan. Pelaksanaan itu kan bisa saja dibagi jadi 2. Hari H sama sebelum hari H. Ya enggak? Jadi di sini kalian harus ditantang untuk be kreatif. Atau kalau kalian dibagi menjadi beberapa seksi ya, atau divisi. Ya sudah, kalian urutkan aja dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu juga mau dipecah lagi, saya pelaksanaan sebelum hari H, pelaksanaan hari H, karena ada seksi yang tidak pada hari H itu tidak
aktif. Ada juga kan. Maksudnya aktif ini aktif terlibat langsung ya. Kayak misalnya humas itu mungkin nggak terlibat secara langsung, tapi dia mungkin menyiapkan konten untuk press release-nya misalnya. Oke, nangkep ya yang saya maksudnya. Nah, berdasarkan hal itu silahkan sekarang di-clear-kan. Tugasnya adalah, ini sebenarnya inti dari saya minta kalian bikin WBS itu, saya tidak mempunyai ekspektasi kalian akan selesai. Ataupun kalau selesai pasti ada kebingungan di situ. Ya, karena memang tahapan-tahapan sebelumnya belum kalian lakukan. Itu ya, jadi saya minta kalian tahapan-tahapan sebelumnya itu dikliarkan dulu. Ya, skopnya itu mau seperti apa, stakeholder-nya itu siapa, harus clear juga. Terus kemudian requirement-nya juga. Karena gini, requirement itu juga akan mempengaruhi schedule misalnya. Pesertanya tingkat 1, tingkat 1. Kelas 1, kelas berapa sih kalau ini? 10, 11, 12 ya. Kelas 10 saja, atau boleh 10, 11, atau 10, 11, 12. Karena itu akan mempengaruhi jadwal. Kalau jadwalnya itu mungkin bersamaan dengan UTBK atau dalam tahapan kelas 3-nya nyari itu, ya nggak bisa. Berarti mending fokuskan ke kelas 10 dan kelas 11. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ya. Jadi nanti itu tidak harus urut, misalnya mulai dari manajemen plan, terus kemudian scope, requirement, BBS. Begitu di BBS mentok, berarti ada yang harus diperbaiki di requirement misalnya. Jadi ya bisa back and forth gitu, maju mundur. Oh, diperbaiki requirement-nya, baik lagi ke BBS. Oh, ini kok masih ini ya, masih agak yang ini ya, udah dibatasi di itu. Oke. Tugasnya itu ya, jadi nanti yang jadi adalah 4 tahapan pertama tadi. Manajemen plan, bagaimana kalian akan menganu scope-nya itu, terus define scope-nya, terus create requirement-nya, baru bikin WBS. Oke, di 3 sama yang saya beri tadi sudah lengkap semuanya di situ. Atau kalau kalian merasa WBS-nya kok kurang representatif ya, mau kalian rubah lagi, silahkan. Tadi ada yang berdasarkan divisi, ada yang berdasarkan tahapan, ada yang berdasarkan misalnya wilayah, itu bisa juga loh wilayah. Wilayah bisa juga. Kalau misalnya seluruh Indonesia gitu, mau kalian bagi wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Karena menurut kalian masing-masing wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau sama, ngapain dipisah? Itu ya, artinya ya WBS itu memastikan bahwa semua aktivitas itu bisa di-cover di situ. Kalau sudah bisa di-cover dengan stage-stage yang kalian bikin, it's okay. Terus jangan terlalu detail ya. Yang terakhir ini, jangan terlalu detail. Misalnya pengadaan, itu misalnya tadi ya, ada beberapa yang detail. Perlengkapan aja. Nanti yang mendetailkan ya si itunya nanti. Petugas atau yang PIC-nya di situ, mereka yang akan mendetailkan. Misalnya dibagi perlengkapan gitu ya, hari H sama persiapan, kan bisa juga. Kayak surat, terus kemudian pamflet, terus apalagi ya, poster, itu kan persiapan kan sebelumnya. Kalau hari H ya perlengkapan di hari H. Kalau kalian mau online ya berarti
koneksi internet, laptop, dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Clear ya, jadi tugasnya itu deadline-nya sama seperti biasanya. Kalau tugas itu pasti H-1. Ya, kalau tugas itu H-1. Kalau saya minta kalian bikin Cornell Notes, berarti itu 10 menit sebelum kelas. Kalau saya minta bikin Cornell Notes. Itu ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh ya, kalian libur mulai kapan sih? 10 Mei, Pak. 10 Mei. Iya, Pak. 10 Mei. Lebarannya? 13 Mei. 12. 12 ya. 12. Sama aja. Sama aja berarti. Nggak ada libur panjang. Ya, sekitar itulah, Pak. 10 Mei, Senin loh. Sampai 2 minggu, Pak, liburnya. Berarti sebelumnya itu mepet, setelahnya panjang gitu ya? Iya, Pak. Atau seminggu sebelum, seminggu sesudah? Berarti kita masih ada berapa pertemuan? 1, 2, 3 ya berarti ya? 3 pertemuan lagi ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu. Pak, formatnya untuk tugas yang sekarang apa ya, Pak? Word atau PDF? Jadi ya silakan ketik di Word, terus kemudian di PDF kan. Biar ini, kalau Word kan siapa tahu saya iseng gitu kan, saya tambahin atau saya kurangin, yang rugi kalian gitu. Kalau PDF kan enggak. Itu ya jaga-jaga aja. In case saya ke-delete atau apa gitu. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Sama-sama, jaga kesehatan juga.